Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zakia dengan NIM 2019 10 11 03 11 264. Dan saya Dwi Rohatin Novianti, NIM 2019 10 11 03 11 228. Kami akan membuat, sebenarnya kita mau ngobrolin tentang tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Oke, kalau menurut Titin, apa sih unsur-unsur dari tindak kejahatan atau tindak pidana terhadap tubuh itu? Kalau unsur-unsur terhadap tindak pidana sendiri itu dibagi menjadi dua unsur. Jadi itu unsur yang pertama adalah unsur subjektif dan juga unsur objektif. Dimana kalau unsur subjektif itu adalah unsur yang berasal dari diri pelaku itu atau berasal dari diri orang tersebut, seperti niat, pengetahuan yang unsurnya itu dari dalam diri pelaku. Tapi kalau unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku, contohnya keadaan, perbuatan dan tindakan seperti itu. Terus kalau menurut Zakia, jenis-jenis dari tindak pidana sendiri itu kayak gimana? Jenis-jenis tindak pidana sendiri itu ada dua, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana material. Tapi kalau kita membahas tentang kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, itu klasifikasinya masuk ke tindak pidana material karena ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku tindak pidana gitu. Dan ada dua unsur lagi nih tentang tindak pidana itu sendiri, yaitu dolus dan culpa. Dolus ini secara sengaja dia melakukan, dan kalau culpa adalah unsur ketidaksengajaan sehingga menimbulkan suatu tindak pidana seperti itu. Kalau klasifikasi dari kejahatan terhadap tubuh itu ada apa aja, Tim? Kalau kejahatan terhadap tubuh itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada kejahatan terhadap tubuh yang disengaja seperti kata Zakia tadi, yang dolus, kesengajaan. Terus ada juga kejahatan terhadap tubuh yang tidak disengaja atau lalai, culpa gitu kan. Kalau yang kejahatan terhadap tubuh yang disengaja itu ada di pasal 351 sampai 358 KUHP. Kalau yang kelalaian atau yang tidak disengaja, maksudnya tindak pidana terhadap tubuh yang tidak disengaja itu ada di pasal 360 KUHP. Kalau yang tindak pidana terhadap tubuh yang disengaja itu masih dibagi-bagi lagi tuh ya, banyak-banyaknya. Jadi kayak ada penganiayaan biasa. Kalau penganiayaan biasa ini biasanya itu kayak akibat yang ditimbulkan, luka yang ditimbulkan itu tidak ringan dan juga tidak berat, jadi kayak biasa aja gitu. Contohnya nih, A itu kayak mukul B dengan cara entah pakai kayu atau apa yang menimbulkan luka, cuma lukanya itu nggak berat gitu, Memar gitu. kayak memar gitu. Terus ya mungkin si B bisa dilarikan ke rumah sakit, tapi ya kayak pokoknya lukanya itu nggak berat aja gitu ya, dan juga nggak ringan. Terus kalau unsur-unsur dari penganiayaan biasa ini adanya kesengajaan, pasti itu yang pertama. Terus adanya perbuatan, kemudian adanya akibat, ya luka tadi itu, luka biasa atau yang tidak sampai luka berat. Kemudian adanya tindakan dan adanya kesalahan gitu. Kemudian kalau penganiayaan, ada juga penganiayaan ringan, itu juga masuk kesengajaan dan masuk dalam jenis yang tadi itu material ya, jenis delik material. Kemudian kalau penganiayaan ringan ini ada di pasal 352. Contohnya itu kayak akibat yang ditimbulkan itu adalah luka ringan gitu. Misalnya kayak si A nih, dia itu kayak mukul, tapi mukulnya itu kayak
ditampar atau gimana yang Tidak. nggak sampai masuk rumah sakit gitu. Tidak menimbulkan bekas atau Nah. akibat dari pemukulan itu. Mungkin hanya kayak menimbulkan rasa sakit gitu loh. Ya, Jadi itu ya masuk penganiayaan secara ringan, dan unsur-unsurnya sama kayak yang tadi itu, kayak ada kesengajaan, ada pelaku, terus ada korban juga, ada subjek hukumnya juga. Terus cuma bedanya tuh di akibatnya dia tuh gak sampai ada luka yang parah gitu, cuma mungkin ada rasa sakit doang. Kemudian ada juga penganiayaan, apalagi ya, penganiayaan berat. Ada juga itu penganiayaan berat. Kalau penganiayaan berat ini ya bedanya ya akibatnya itu menimbulkan luka yang berat, misalnya sampai orangnya itu masuk rumah sakit terus nggak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari lagi, mengganggu pekerjaannya dan yang lainnya gitu. Dan unsur-unsurnya ya ada unsur sama saja sebenarnya, ada unsur kesengajaan, terus adanya perbuatan, terus juga apalagi ya, ini ada apa namanya, dari penganiayaan tersebut berarti menimbulkan cacat. bisa juga. Jadi akibatnya itu kayak akibat luka yang berat gitu. Kayak gitu doang. Terus apalagi ya, penganiayaan berencana. Jadi kalau penganiayaan berencana itu ya bedanya direncanakan terlebih dahulu gitu. Ada niat dan pengetahuan. Ada niat dan pengetahuan. Jadi kayak sebelum dia melakukan itu dia udah berpikir mungkin udah dari jauh hari, udah dilakukannya juga dengan tenang gitu karena udah ada rencana juga. Terus ya pasti mengakibatkan, kalau berencana itu ya pasti yang diakibatkan juga luka-lukanya juga pasti berat kan ya. Nah, gitu. Terus ada juga penganiayaan berat berencana. Penganiayaan berat berencana ya penganiayaan yang dilakukan, yang direncanakan dan hasilnya itu kayak berat gitu, kayak udah emang direncanain dari lama. Terus kalau sesuatunya bisa dikatakan berencana itu kayak gimana kalau menurut Zakia? Kayak maksudnya kayak tindakan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana yang direncanakan tuh kayak, kalau menurut Zakia tuh kayak gimana? Syarat-syaratnya dikatakan berencana itu kayak gimana? Yang dimaksud dari tindak pidana yang dengan tanda kutip berencana, itu unsur yang pertama ada waktu yang digunakan untuk merencanakan tindak pidana. Waktu. Kemudian pengetahuan dari si pelaku tindak pidana. Bagaimana caranya ia melakukan tindakan, kemudian mengatur emosi, mengatur memanajemenkan bagaimana caranya dia melakukan. Jadi dia itu udah tahu akibat yang akan timbul itu kayak gimana. Ya, gitu. itu. Sehingga dia lebih tenang. Dan yang ketiga, biasanya berencana ini dia akan lebih rapi dan pasti dalam penyelidikannya akan lebih sedikit sulit. Karena apa? Karena ada pengetahuan dari pelaku tindak pidana itu sendiri gitu. Oke, lanjut ya. Jadi terus ada lagi penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Apa kayak penganiayaan yang dilakukan sama orang-orang kayak ibunya sendiri, bapaknya sendiri, atau orang-orang pegawai negeri gitu, sehingga dia itu ya orang-orang berkualitas kayak gitu, kayak orang-orang yang memang ada di sekitarnya, terus orang-orang yang berpengaruh gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada penganiayaan dengan bukan penganiayaan, tindak pidana terhadap tubuh namun tidak disengaja. Oh, ada juga kayak gitu yang masuk di itu culpa tadi kan. Oke. Contohnya itu misalnya kita naik sepeda motor terus nggak sengaja kita menabrak orang atau gimana, itu kan termasuk kelalaian tersendiri kan. Iya. Kayak kenapa nggak harus hati-hati gitu sehingga mengakibatkan seseorang itu jadi luka atau jadi terluka kayak gitu. Bahkan meninggal ya. Bahkan bisa juga meninggal. Oke.
Oke, itu aja sih kalau bagian penganiayaan atau tindak pidana terhadap ibu. Kalau sekarang kalau menurut Zakia tentang itu tindak pidana terhadap bayi atau bayi dalam kandungan, aborsi gitu kayak gimana? Oke. Kalau aborsi atau tindak pidana pembunuhan terhadap bayi itu diatur dalam pasal 341 dan 342 KUHP. Yang mana itu memiliki unsur sama, unsurnya subjektif dan objektif. Subjektif ini, unsur subjektif ini adalah seorang ibu, dan objektifnya ini adalah ini apa namanya, akibat dari tindakan ibunya, tindakan seorang ibu, Perbuatannya gitu ya. iya, perbuatannya terhadap si bayi, terhadap si janin, sehingga si janin itu bisa meregang nyawa atau meninggal. Yang pasal 341 ini biasanya motifnya itu karena yang pertama takut bahwasannya dia ini telah melahirkan, atau malu terhadap masyarakat, malu terhadap keluarga karena dia sedang mengandung tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, seperti itu. Dan 341 ini yang membedakan dengan pasal 342 ini adalah unsur direncanakan juga. Kalau pasal 341-nya ini dia bukan cenderung sih, dia tidak merencanakan bahwasannya dia akan membunuh bayi yang akan dilahirkan atau di dalam kandungannya. Tapi sengaja ya. Tapi dengan sengaja. Contohnya nih, misalnya ada seorang perempuan yang dia hamil di luar ikatan perkawinan yang sah, dia malu kan, terus setelah dia melahirkan, dia membekap bayinya, dengan sengaja membekap bayinya secara spontan karena takut bayinya ini menangis dan orang-orang di sekitarnya tahu. Itu pasal 341, tidak ada unsur direncanakan. Tetapi kalau yang pasal 342 ini ada unsur perencanaan. Contohnya kayak gini, dia sudah tahu bahwasannya dia nih hamil dan tidak ada ikatan perkawinan yang sah. Kemudian dia membuat perencanaan bagaimana caranya saya bisa menggugurkan atau membunuh janin atau bayi yang ada di kandungan saya. Jadi dia itu pas tahu hamil udah ada rencana. Iya, sudah ada rencana. Biasanya kasus-kasus yang seperti itu adalah kasus-kasus aborsi, dan tidak menutup juga pada kasus-kasus pembunuhan bayi ketika bayi itu setelah dia dilahirkan beberapa jam atau beberapa hari, dia menyiapkan cara bagaimana caranya dia bisa membunuh si bayi ini dan menghilangkan bukti, atau bukan bukti sih, menghilangkan nyawa si anak bayi itu gitu. Tapi kalau aborsi sendiri, dia sudah dalam kandungan, dia sudah merencanakan tuh bagaimana caranya menghilangkan nyawa si janin ini dengan cara aborsi gitu. Aborsi sendiri ini ada yang dengan cara bantuan seorang dokter, ada yang aborsi dengan cara bantuan obat. Ada juga kan. Ada yang seperti itu. Tapi beda lagi ketika memang si perempuan ini hamil karena tindak pidana pemerkosaan. Mana itu? Dia boleh melakukan pengguguran kandungan sesuai dengan peraturan menteri tahun 2016, bahwasannya dia legal dalam melakukan aborsi, tetapi dengan syarat satu, adanya laporan polisi bahwasannya dia diperkosa, dan dari akibat tindakan pemerkosaan itu dia hamil. Dan yang kedua, usia kandungan tidak boleh melebihi 4 minggu atau lebih dari 1 bulan. Berarti kalau udah lebih dari 1 bulan nggak boleh sih. Iya, itu nanti ditindaklanjuti oleh dinas sosial dan Komnas Perempuan. Seperti itu sih. Terus ada juga aku pernah baca mengenai aborsi yang dibantu gitu loh. Ada emang dokter-dokter tertentu emang bukan menyarankan sih, kayak emang membantu untuk aborsi itu gimana. Kan ada dokter bidan padahal kandungannya itu nggak bermasalah gitu loh. Tapi mereka mau gitu, padahal kan
katanya tuh kan dilarang kan ya, nggak Iya. boleh kan. Kalau emang nggak ada masalah apa-apa sama janinnya, terus dokter itu ngebantu itu gimana? Itu masuk ke pasal 342, pembunuhan berencana terhadap janin atau bayi. Karena apa? Si pelaku ini bersekongkol atau membuat perencanaan pengguguran bayi ini dibantu oleh dokter atau bidan. Jadi bidannya juga bisa terkena pasal 342 tentang pembunuhan janin atau bayi. Karena dokter dan bidan memiliki pengetahuan dan memiliki istilahnya kemampuan untuk melakukan pembunuhan terhadap janin atau bayi tersebut tanpa beresiko kepada si ibu yang sedang mengandung itu, yang akan menggugurkan kandungannya atau membunuh bayinya. Oke, jadi kan tadi kita udah jelasin nih tentang tindak pidana terhadap tubuh, terus tindak pidana terhadap Kita cari apa gitu, pengukuran kandungan juga udah, aborsi dan yang lainnya. Terus ada nih Zakia, ada satu kasus, kasusnya sebenarnya kasus baru sih, aku tadi baca itu, kasusnya itu terjadi di Lamongan. Terus katanya ini mengenai awalnya itu tentang hutang piutang doang gitu awalnya, kayak ada orang yang nagih hutang rumah si yang punya hutang ini. Nah tapi pas nyampe di rumahnya dia udah awalnya udah baik-baik, udah nagih baik-baik, tapi dia orangnya yang ada di rumah itu nggak mau keluar. Hasil karena udah mungkin kesel, gak mau keluar, terus gak mau dibicarain baik-baik, si yang menghutang ini malah kayak gedor-gedor terus lempar-lempar batu ke rumahnya si yang punya hutang ini. Nah gara-gara itu yang punya hutang ini mungkin emosi ya kali ya, kayak emosi gitu, terus dia langsung buka pintu rumahnya, dia keluar. Terus awalnya mereka cuma kayak adu mulut doang gitu, kayak marah-marah, tapi mungkin karena udah gak bisa nahan emosi, si pelakunya ini malah menganiaya korbannya itu yang menagih hutang itu. Jadi katanya itu di beritanya dia itu awalnya cuma mukulnya pakai tangan kosong sebenarnya, cuma karena mungkin pukulannya terlalu keras atau gimana, sampai-sampai orangnya itu yang dipukul itu sampai meninggal dunia. Sempat dibawa ke rumah sakit tapi kayak nggak tertolong gitu nyawanya. Menurut aku sih ini masuk di penganiayaan berat ya, karena kan penganiayaan itu sebenarnya kan ada dua macam, ada penganiayaan berat biasa dan juga ada penganiayaan berat dan berat sampai meninggal dunia. Oke. Terus berarti dimasuk yang kedua, penganiayaan berat dan sampai mengakibatkan korbannya itu meninggal dunia. Dan ini katanya sama hakim dijatuhi pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan sampai mengakibatkan meninggal dunia, dan unsur-unsurnya juga emang udah, salah satunya juga udah emang udah terpenuhi gitu, kayak unsur subjektifnya sendiri dari kesalahannya yaitu kesengajaan. Pasti kan dia juga mukulnya pasti ada unsur kesengajaannya, gak mungkin dia gak sengaja gitu kan, gak mungkin dia lalai, lagi emosi kan ya, pasti udah sengaja, udah dari dalam memang udah ada, mungkin udah ada kesengajaan sendiri. Terus yang kedua juga unsur objektifnya, tindakannya ya tadi itu kan sampai memukul, melukai ya kan, sehingga si korban tidak berdaya dan akhirnya meninggal. Oke, itu juga. Terus objeknya ya si korban tersebut itu, tubuhnya korbannya itu, terus juga akibatnya juga ada ya kan, akibatnya ya sampai luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Itu sih menurut aku analisanya gitu, kayak berdasarkan unsur-unsur yang kita bahas tadi. Terus kalau yang masalah aborsi tadi itu ada kasus nggak yang bisa kita buka tentang aborsi? Ada, ini kasusnya di Bogor. Jadi ada seorang siswi SMA umurnya 18 tahun nih. Dia hamil di luar nikah. Oke. Hamil di luar perkawinan yang sah. Kemudian karena dia malu ketika dia melahirkan di kamar mandi, lebih tepatnya dia melahirkan sendiri. Setelah sesaat bayinya dilahirkan,
langsung ia mencekik anaknya dan membuangnya ke selokan karena dia saking malunya, karena dia melahirkan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Karena ada malu gitu ya. Maksudnya malu karena dia menganggap bahwasannya itu adalah aib yang harus tapi benar. Itu yang pertama, unsurnya adalah kesengajaan dari si ibu untuk menghilangkan nyawa si bayi. Iya, Karena motif malu. Dan yang kedua, dilakukannya nih secara spontan tanpa ada perencanaan. Karena kondisinya pada saat itu dia merasakan sakit perut yang hebat karena akan melahirkan. Setelah melahirkan, karena dia tidak bisa memikir panjang, akhirnya dia langsung melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara aja gitu ya, tanpa perencanaan. Iya, spontan dia langsung mencekik bayinya dan membuangnya ke selokan karena dia sudah kalut pikirannya itu. Dan yang ketiga, unsur objektifnya ini sudah terpenuhi karena si bayi pun meninggal karena hilangnya nyawa bayi ini. Unsur objektifnya akibat dari perbuatannya, materialnya itu seperti itu. Kemudian unsur subjektifnya itu adalah ibunya, seperti itu. Jadi si ibu ini bisa dikenakan pasal 341 KUHP karena unsur subjektifnya yang pertama dari dalam dirinya ingin membunuh bayi ini secara sengaja dengan sadar terpenuhi, sudah ada niat gitu ya. Dan akibatnya adalah unsur objektifnya adalah akibat perbuatan dari si ibu mengakibatkan si bayi meninggal atau meregang nyawa, seperti itu. Dan kasus kedua ini ada di Ungaran. Jadi sepasang laki-laki dan perempuan, lebih tepatnya dia pacaran. Kemudian si perempuannya hamil dan melahirkan. Mereka ini sama-sama belum siap menjadi orang tua, seperti itu. Dan akhirnya kedua pasangan ini merencanakan pembunuhan terhadap si bayi. Berarti udah terencana ya? Sudah terencana. Perencanaannya adalah dia menyewa hotel, kemudian melahirkan di hotel itu. Sesaat setelah melahirkan, si bayi langsung dibekap mulut dan hidungnya dibekap agar tidak menangis dan meninggal. Ujungnya meninggal. Memang sengaja dibekap itu agar meninggal karena agar gak ketahuan juga kali ya. Karena kalau nangis pasti orang-orang denger gitu ya, kalau ada bayi lahir atau gimana. Kemudian si laki-lakinya membungkus si bayi dengan kain dan memasukkannya ke dalam tas agar bisa mengelabui orang-orang ini, dan akhirnya dikuburkan di dekat rumahnya si laki-laki. Dan ketahuannya itu ketika 3 hari kemudian warga ini mencium bau busuk karena ternyata galian untuk kuburan si bayi ini kurang dalam sehingga baunya keluar. Dan akhirnya si laki-laki dan perempuan ini ketahuan telah melakukan pembunuhan terhadap bayi secara terencana. Yang pertama, unsur kesengajaannya ini ada karena niatnya emang sudah ada ya kan. Niatnya dia untuk membunuh si bayi ini, pasangan ini kan. Unsur kesengajaan terpenuhi. Kemudian unsur subjektifnya ini adalah dia bagaimana merencanakan untuk membunuh anaknya sendiri. Jadi dia udah punya pengetahuan juga kan, akibatnya gimana, persiapannya gimana, kan? Dia memiliki itu, sehingga bagaimana caranya dia bisa menghilangkan nyawa bayi dan agar dia tidak ketahuan dalam melakukan pembunuhan itu, dia menghilangkannya. Dan yang ketiga, unsur objektifnya itu sendiri adalah dari menghilangnya nyawa bayi itu sendiri sih. Jadi unsur-unsur perbuatannya si pasangan ini sudah memenuhi pasal 342 tentang pembunuhan bayi secara berencana. Syaratnya sudah terpenuhi ya. Sudah, ya. Itu aja sih. Gimana? Mungkin dari Titin ada yang masih kurang jelas atau gimana? Udah. Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Dan apabila kalian masih ada yang bingung atau ingin mengajak kita berdiskusi, bisa dilanjut di forum komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makasih.